Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Indi Rahmawati dengan NIM 0502032139 dari Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Studi Hukum Islam yang berjudul Hukum Islam pada Masa Rasulullah, Sahabat dan Tabi'in. Sebagaimana yang diketahui bahwa apapun yang dilihat berada dalam keadaan yang terus berubah atau berkembang, termasuk hukum Islam itu sendiri yang mengalami perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai hukum Islam itu sendiri serta hal-hal yang terkait dengan hukum Islam, yaitu yang pertama, pengertian hukum Islam. Yang kedua, hukum Islam pada masa Rasulullah. Yang ketiga, hukum Islam pada masa sahabat. Dan yang terakhir, hukum Islam pada masa tabi'in. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat semua pemeluknya, termasuk seluruh umat muslim. Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Hukum Islam pada masa Rasulullah. Awalnya, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, kemudian India dan Yunani. Adapun bangsa Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Negeri ini terlibat pertentangan agama antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di pihak lain. Sementara itu, di wilayah lain, tepatnya di Jazirah Arab, bangsa Arab hidup dengan tenang, jauh dari segala guncangan. Sebelum diutusnya Rasulullah, bangsa Arab hidup dalam suasana yang beragam, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan perundangan. Dalam bidang hukum, bangsa Arab menjadikan adat istiadat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Kemudian, tahapan tasyri' pada masa Rasulullah. Pada tahapan ini terjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Tasyri' pada periode Mekah terjadi semenjak diangkatnya Rasulullah sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Tasyri' pada periode ini berorientasi pada penyebaran dakwah ketauhidan. Wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara utama, yaitu mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman, yang selanjutnya membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Kemudian tasyri' pada periode Madinah. Periode ini terjadi semenjak Rasulullah berhijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Islam sudah berkembang dengan pesat sehingga mendorong perlunya tasyri' dan pembentukan undang-undang untuk mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain. Sumber atau kekuasaan tasyri' pada periode ini dipegang oleh Rasulullah sendiri dan tidak seorang pun yang boleh menentukan hukum atau atas suatu masalah, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pada masa ini terdapat karakteristik mengenai tasyri', yaitu referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syara' saat itu hanya Rasulullah sendiri. Syariat Islam telah sempurna hukumnya dan telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya. Kitabullah dan Sunnah Rasul memuat beberapa kaidah dan dasar yang kokoh serta membuka pintu ijtihad Rasulullah. Nabi menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada waktu itu atas dasar wahyu yang sudah diturunkan. Akan tetapi ada kalanya timbul persoalan yang bahkan cara penyelesaiannya belum disebut oleh wahyu yang sudah diterima oleh Nabi. Dalam hal ini, Nabi berijtihad.
Yang dimaksud ijtihad Nabi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hukum syariat yang tidak ada nasnya. Namun, ijtihad Rasulullah ini menuai perbedaan pendapat di antara dua ulama besar, yaitu yang pertama kalangan Asy'ariyah dari ahli sunnah dan mayoritas Mu'tazilah. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat Al-Najm. Ayat ini menafikan bahwa Rasulullah menetapkan sebuah hukum berdasarkan pendapat pribadi. Ayat ini turun sebagai jawaban terhadap ucapan orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah rekayasa Nabi Muhammad. Yang kedua, mayoritas ulama ushul itu mengatakan boleh bagi Rasulullah untuk berijtihad dalam setiap urusannya. Beliau boleh berijtihad dalam semua perkara yang tidak ada nasnya. Dalil mereka yaitu Nabi Muhammad diperintahkan untuk berijtihad dengan keumuman firman Allah, maka carilah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Artinya, membandingkan antara kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian yang sudah ada hukumnya. Jika ada kemiripan antara keduanya dalam ilat atau sebab, dan ini adalah salah satu bentuk ijtihad. Kemudian contoh kasus ijtihad Nabi seperti beliau pada hari sebelum perang Badar, yaitu beliau menempatkan pasukannya di tempat-tempat yang beliau pilih. Sementara Al-Habab bin Al-Munzir berkata kepada beliau, apakah penempatan ini atas perintah Allah sehingga kita tidak boleh ikut campur, ataukah hanya merupakan pendapat Tuhan? Nabi bersabda, ini adalah pendapat saya. Perang itu strategi. Maka Al-Habab menunjukkan tempat lain yang kemudian disetujui oleh Nabi. Strategi tersebut merupakan sebab-sebab kemenangan dalam perang Badar. Lalu di antara ijtihad Nabi yang menjelaskan bahwa beliau melakukan qiyas adalah sebagai berikut. Seorang wanita datang menghadap Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan ia memiliki tanggungan puasa nazar. Apakah saya harus menggantinya? Nabi bersabda, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu mempunyai utang lalu engkau membayarnya? Apakah hal itu diperbolehkan? Wanita itu kemudian menjawab, tentu saja. Lalu Nabi mengatakan, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Hukum Islam pada masa sahabat. Dalam periode ini menghabiskan waktu kira-kira 30 tahun. Paling tidak ada dua hal yang paling penting, yaitu adaptasi sunnah terhadap tradisi Arab dan pembukuan Al-Quran pada masa Utsman. Periode ini dikenal dengan periode sahabat, yaitu masa para Al-Khulafa Al-Rasyidin. Kemudian sumber hukum Islam pada zaman ini yaitu bersumber pada Al-Quran, sunnah dan ijtihad atau ra'yu. Sebab-sebab ikhtilaf atau perbedaan pendapat pada zaman sahabat. Sebab ikhtilaf dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama yang disebabkan oleh sifat Al-Quran, yang kedua perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat sunnah, dan yang ketiga yang disebabkan dalam penggunaan ra'yu. Yang pertama, sebab-sebab ikhtilaf yang disebabkan oleh sifat Al-Quran, yaitu adanya kata atau lafaz yang bermakna ganda, istira. Kemudian hukum yang ditentukan Al-Quran masing-masing berdiri sendiri tanpa mengantisipasi kemungkinan bergabungnya dua sebab pada satu kasus. Lalu sebab-sebab ikhtilaf yang disebabkan oleh sunnah, yaitu tidak semua sahabat memiliki penguasaan yang sama terhadap sunnah. Yang kedua, terkadang riwayat telah sampai kepada seorang sahabat tetapi belum atau tidak sampai kepada sahabat yang lain, sehingga di antara mereka ada yang mengamalkan ra'yu karena ketidaktahuan mereka terhadap sunnah. Yang selanjutnya, sahabat berbeda pendapat dalam menakwilkan sunnah.
Adapun yang ketiga, ikhtilaf dalam ra'yu di kalangan sahabat disebabkan oleh lingkungan yang berbeda. Hal ini menyebabkan maslahat dan kebutuhan tasyri' yang berbeda pula. Dalam contoh ijtihad sahabat yaitu tertera dalam surah Al-Maidah, terdapat ketentuan yang membolehkan pria muslim menikahi ahlu kitab atau wanita Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, Khalifah Umar melarang perkawinan campuran demikian karena untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan negara. Yang terakhir yaitu hukum Islam pada masa tabi'in. Kondisi awal periode ini bermula pada saat pemerintahan umat Islam diambil alih oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yaitu yang terjadi pada tahun 41 Hijriah. Wilayah Islam pun menyebar dan lebih luas dari periode sebelumnya. Dalam hal ini bisa dikatakan lebih berkembang dari periode-periode sebelumnya. Fikih periode tabi'in disebarkan oleh pengikut 4 fuqaha sahabat terkemuka, yaitu pengikut Ibnu Mas'ud, Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Umar, dan yang terakhir Abdullah ibnu Abbas yang dikenal dengan sahabat junior. Next, tasyri' pada masa tabi'in. Pada masa ini, hukum tidak hanya dipandang secara tekstual, tapi juga kontekstual, berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan sosial masyarakat. Periode ini disebut Am al-Jamaah atau tahun persatuan, karena bersatunya pendapat jumhur untuk melegakan Muawiyah sebagai khalifah. Kemudian pemegang kekuasaan perundang-undangan pada periode tabi'in. Pemegang kekuasaan hukum ini diwariskan pada golongan tabi'in untuk mengkaji secara intensif Al-Quran. Pada perkembangannya di antara para tabi'in tersebut, ada yang meminta fatwa dan ada pula yang sudah bisa memberi fatwa kepada para sahabat. Di antara mereka adalah Sa'id ibnu Musayyib di Madinah. Para pemuka perundang-undangan Islam dari tiap-tiap generasi terpilih karena umat Islam mempercayai mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat pada periode ini. Perbedaan pendapat tidak dapat dihindari karena dipicu munculnya para pemuka perundang-undangan. Ikhtilaf tentu terjadi karena dalam memahami nas yang berbeda akibat perbedaan tingkat kecerdasan akal pikiran dan juga segi-segi tinjauannya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah furu atau yang disebut dengan cabang hukum, tidak sampai ke dalam usul. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah melihat, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.